Betapa indahnya perjamuan kudus, betapa indahnya saat kami menyambutmu, betapa indahnya kehadiranmu yang bertatap kuatkan iman kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengutus murid-muridnya mewartakan Injil. Setelah menunaikan perutusannya, mereka kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita menyendiri ke tempat yang terpencil dan beristirahat sejenak. Sebab memang begitu banyaknya orang sehingga mereka mendahului Yesus dan para muridnya. Ketika mendarat dan melihat jumlah orang yang begitu banyak, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat Allah yang terkasih, untuk kita renungkan pengalaman kita selama 1 minggu ini. Pertanyaannya, kita berhasil dalam hal apa? Saya pribadi berhasil mengatasi kebosanan dalam hidup karena hampir tinggal di pastoran sepanjang 1 minggu, tidak keluar kemana-mana. Berhasil, mungkin Bapak Ibu berhasil mengatasi kekhawatiran, kekecewaan, termasuk emosi-emosi negatif. Atau berhasil dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Dan yang harus kita syukuri, mudah-mudahan kita semua masih berhasil menjaga imun tubuh kita dan iman hidup kita. Para rasul berhasil dalam semua karya kerasulan. 12 rasul yang diutus berdua-dua kembali berkumpul untuk bertemu bersama Yesus. Dalam berutusan, mereka berhasil karena dibekali kuasa oleh Yesus sendiri. Kuasa atas roh jahat, setan, penyakit, dan berbagai macam kuasa yang datangnya dari Allah, sehingga mereka berhasil melakukan banyak mukjizat sehingga banyak orang bertobat. Banyak orang datang dan pergi ingin bertemu mereka, sehingga mereka makan pun tidak sempat. Dalam situasi seperti itu, mereka kembali
kepada Yesus. Dan Yesus mengajak para rasul pergi ke tempat yang terpencil, sunyi. Bahasa Yunaninya eremos, yang sama artinya dengan padang gurun. Kita ingat dulu Yesus berpuasa di padang gurun selama 40 hari, 40 malam. Dan Yesus berjumpa dengan Allah karena Roh Kudus. Yesus berhasil mengatasi godaan. Di tempat terpencil atau sunyi yang sama artinya dengan padang gurun itulah Yesus bersama para rasul untuk istirahat sejenak. Yesus mengajak para rasul untuk menyepi sejenak. Dan mereka naik perahu menuju ke tempat yang sepi. Kita ingat dulu ketika ada sebuah kisah ketika mereka sedang naik perahu dihantam badai, dan Yesus menenangkan mereka. Perahu yang ditumpangi Yesus bersama para murid memang sedang tidak dihantam badai. Mereka menuju tempat yang sunyi dan mengalami kehadiran Yesus. Di tempat yang sunyi, banyak hal yang diajarkan Yesus kepada para rasul. Salah satunya tentang kerajaan Allah. Kerajaan yang penuh damai, kasih, dan harapan. Meskipun mereka mencoba menyendiri, banyak orang ingin bertemu dengan Yesus dan para murid. Dan orang banyak itu seperti domba tanpa gembala. Lalu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena tergerak oleh belas kasihan, Yesus mulai membekali mereka, mengajar mereka. Kini gembala mereka ditemukan dalam diri Yesus yang membawakan kerajaan Allah yang punya segala kuasa. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita selalu berjumpa dengan Yesus, baik secara pribadi atau terutama bersama keluarga. Saat-saat seperti ini baik menjadi kesempatan bagi setiap keluarga untuk berkumpul meditasi 1 jam bersama keluarga, membangun energi positif, meningkatkan imun tubuh, dan menumbuhkan iman. Kalau kita tidak berjumpa dengan Yesus, bisa terasa habis tenaga kita, kuasa yang diberikan Allah kepada kita. Kita ingat dalam Kisah Para Rasul bab 19 ayat 13 sampai 20. Nasib ketujuh anak Skewa yang mau mengusir setan atas nama Yesus. Tetapi orang-orang yang kerasukan setan di Efesus itu malah menertawakan ketujuh orang ini. Lalu orang-orang yang kerasukan setan itu menubruk ketujuh orang itu, menyerang mereka sampai babak belur, dan akhirnya mereka lari. Ada yang salah menggunakan kuasa yang diberikan Yesus kepada ketujuh anak Skewa. Kalau kita tidak berjumpa dengan Yesus, kita juga bisa kehabisan tenaga, kehabisan semangat. Mari kita menggunakan sisa-sisa harapan kita ini untuk menghadapi pandemi, dan agar kita kuat untuk melanjutkan perjalanan. Mari kita mendengarkan Yesus, agar seperti para rasul,
merasa dikuatkan, diberi petunjuk-petunjuk, diberi pengajaran-pengajaran, agar kita bisa membaca keadaan dan menghadapinya dengan kekuatan iman, harapan, dan kasih. Mari kita menumbuhkan kasih kegembalaan dalam hidup kita, agar kita dalam situasi sekarang ini bisa saling menjaga, saling menggembalakan satu sama lain. Para rasul bersama Yesus di tempat sunyi untuk mengadakan evaluasi, saling meneguhkan, dan pada akhirnya mereka kembali melanjutkan kerasulan. Mari kita melanjutkan kerasulan hidup kita, perutusan kita, dengan menimba kekuatan dari Tuhan sendiri yang selalu menyertai perjalanan hidup kita.